dikenalkan, nama saya Albertus Manius Pratiknyo. Tapi nama ini tidak akan ditemukan pada waktu menjadi siswa di seminari, karena pada waktu itu nama saya masih Kemat. Jadi nama Pratiknyo itu nama yang saya pilih sendiri. Saya pakai sesudah masuk novisiat Girisonta. Jadi nama saya Pratiknyo mulai dari menjadi novis di Girisonta. Saya dibaptis tahun 50 bulan April tanggal 8. Mulai pelajaran agama Februari tahun 50. Jadi baru 3 bulan pelajaran agama Katolik saya dibaptis. Maka saya berkata kepada Budir Wuryo Atmojo, pengasuh saya, Budir, saya tidak puas akan pelajaran hanya baru 3 bulan. Saya ingin menjadi orang Katolik yang sejati. Lalu Budir berkata, ya bukan di sini tempatnya kalau kamu ingin menjadi orang Katolik yang sejati, yang lebih mendalam imannya. Yogyakarta di Codi 2, karena di Mertoyudan gedungnya baru dibangun lagi karena di Bumi Angus zaman Jepang itu. Jadi kelas 1, 2 saya di Yogyakarta. Kemudian tahun 53 gedung seminari Mertoyudan sudah dibangun kembali. Lalu tahun 53 itu juga pindah ke Mertoyudan. Yang pengalaman-pengalaman saya di seminari yang pada waktu itu tata tertibnya berbeda dengan sekarang, antara lain tentang pembagian kelas itu dari kelas CP figura minor, figura mayor, gramatika, sintaksis, poesis, dan retorika. Jadi 7 tahun, 7 tahap. Kalau sekarang kan dengan kursus-kursus yang tingkat rendah, percobaan, menengah, dan lain sebagainya. Yang saya kagumi pada waktu itu ialah sekolah di asrama. Jadi
waktu belajarnya lebih banyak, malam juga belajar. Tentang kelasnya seperti tadi, CP atau kelas Purbatorium. Pada waktu itu ada peraturan Onderbouw kelas CP, figura minor, figura mayor, gramatika itu dinamakan Onderbouw. Sintaksis, poesis, dan retorika Bovenbouw. Dan itu ada separasi ketat. Tidak boleh murid-murid Onderbouw omong-omong dengan murid Bovenbouw tanpa izin dari Romo Surveyan atau pembimbingnya. Kalau Bovenbouw disepui oleh Romo Prefectus. Juga dari timbal balik dari atas ke bawah, dari Bovenbouw ke Onderbouw juga harus dengan izin Romo Prefectus. Pada waktu itu jumlah muridnya yang masuk seminari tidak begitu banyak. Pada waktu kelas 6 yang saya ingat itu jumlah muridnya ada 190 dari 3 keuskupan. Dari keuskupan Semarang ada 165, dari Purwokerto ada 15, dan dari Jakarta itu berapa? Dari Vikariat Semarang ada 165, dari Purwokerto 9, dan dari Jakarta yang 9, dari Purwokerto ada 16. Jadi jumlahnya ada 190. Dan kelas 6, pada waktu saya kelas 6 itu jumlah muridnya ada 18. Ya, dari data 18. Dari dahulu masuk resmi ke seminari itu pada zaman itu dari SD masuk ke CP, kelas Purbatorium. Kalau dari SMP itu langsung masuk kelas 1. Seperti saya dahulu masuk dari OVO, sudah tamat OVO, Opleiding Vervolg Onderwijs, sekolah guru 2 tahun, saya masuk langsung kelas 1. Ada juga BC kelas 5
itu mereka yang sudah dari SMA, bahkan ada yang lulusan dari insinyur pertanian Amerika masuk ke BC kelas 5-6. Mereka hanya belajar bahasa Latin, kitab suci, dan kantus, menyanyi, musik. Dan bahasa Latin pada waktu itu masih yang terutama. Misalnya seminggu bisa ada pelajaran bahasa Latin 10. Seminggu bisa ada pelajaran bahasa Latin 10 jam pelajaran. Dan anak-anak CP itu setiap catur bulannya yang keluar karena bahasa Latin itu biasanya 10 sampai 15 anak. Dan juga sampai di kelas gramatika, kelas 3 itu juga masih pegang peranan salah satu bahasa Latin. Bila bahasa Latinnya jelek, maka tidak bisa melanjutkan. Itu yang mungkin berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kelasnya juga berbeda dan juga pelajarannya tentunya juga berbeda. Kalau pelajaran-pelajaran lainnya, saya kira tidak begitu jauh berbeda, kecuali misalnya ada ekstrakurikuler, musik, itu sekarang mungkin lebih maju, lebih banyak. Jadi esensinya saya kira itu sama saja yang mata pelajarannya. Yang berbeda mungkin sekarang kan SMA seminari. Pada waktu saya lulus seminari belum ada SMA-nya, tapi di bawah saya, misalnya kelasnya Bapak Kardinal Darmoatmojo itu sudah mendapat SMA dan itu sudah mendapat SMA dan seminari. Jadi ijazahnya 2 kalau lulus dari seminari dan SMA. Tapi pada angkatan saya itu belum ada SMA-nya. Jadi hanya lulusan dari seminari saja. Itu yang mungkin berbeda dengan seminari-seminari sekarang, tentang kedisiplinan, tentang kerja, tentang olahraga yang biasa. Dahulu hanya sepak bola olahraganya dan voli, hanya itu. Kalau sekarang kan macam-macam, ada futsal. Jadi pada
pada zaman saya olahraganya hanya sepak bola dan voli. Saya kira yang cukup berbeda dengan saya mungkin hanya itu. Atau mungkin sekarang masih ada kalau habis makan siang itu dahulu ada yang bekerja di kebun, seksi Don Bosco dan S3 dan pertukangan. Saya waktu di kelas 6 saya pernah menjadi ketua seksi Don Bosco, bekerja bertani. Dulu masih ada tanah yang luas sekali yang bisa dibuat untuk cocok tanam. Kalau sekarang mungkin sudah menjadi tempat kandang babi. Itu dulu untuk pertanian. Menurut hemat saya yang berbeda